Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hormat Sohibul Bait Bapak Haji Edi Fahmi Idrus beserta keluarga yang semoga dalam keberkahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat para guru-guru kita, Pak Yandi beserta jajarannya, dan yang kami hormati bapak-bapak sekalian yang tidak dan utama, mari sama-sama kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana pada malam hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga dapat berkumpul di tempat penuh barokah ini. Salawat dan salam tak lupa juga kita panjatkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabat, dan para pengikutnya. Semoga kita, pasangan kita, anak kita, cucu kita hingga akhir zaman nanti mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Membuka rangkaian pengajian malam Jumat kali ini dengan membaca ta'awuz, lalu basmalah, dan dilanjutkan dengan pembacaan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara berikutnya pembacaan surat Yasin yang akan dipimpin oleh Bapak M. Arfad. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Haji pengajian malam Jumat, Bapak Haji Rais Cahyadi beserta staf dan jajarannya, dan yang saya hormati para guru-guru, para ustaz, yaitu Bapak Ustaz Haji Sufri Marhaum, Ustaz Bapak Muslim, Bapak Ustaz yang lainnya yang tidak akan disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjil saya. Dan yang saya hormati para ketua lingkungan, Bapak RT, Bapak RW, dan yang saya hormati jamaah Masjid Masjid Nurul Falah beserta rombongan, dan yang saya hormati para bapak-bapak jamaah yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min nurila tughni anni syafa'atu syai'an yuzul inni
Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Sahibul Bait, kebetulan pada malam hari ini adalah malam yang insyaallah Jumat depan kita kembali putaran pertama. Yang belum tahu di rumah siapa? Belum tahu Pak Ji ya? Sudah tahu? Rumawin? Benar ini? Bapak Ustaz Haji Fahmi Idrus MM selaku Sahibul Bait pada malam hari ini. Hormat kita sampaikan juga kepada para asatiz yang lain, ustadz-ustadz yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah hadir di sini Al-Ustadz Haji Arifin Marpau, Al-Ustadz Muslim. Ustadz Bakri datang? Enggak? Belum sampai ya? Lagi di jalan. Oh, lagi ada acara. Oh, boleh mutus safar. Iya. Dan ustadz-ustadz yang lain, Ustadz Adi ada? Boleh mutus safar juga. Kemudian para orang-orang tua kita, terutama pimpinan Majelis Taklim malam Jumat, Bapak Haji Rais Cahyandi serta staf-stafnya. Yang mana nih staf-stafnya? Saya staf. Arif Ustaz. Kalau Pak Edi staf. Awing staf. Dan bapak-bapak hadirin wal hadirat yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita dapat hadir meringankan langkah, kita dapat hadir ke rumah Sahibul Bait, bertaklim, bersilaturahmi. Semua itu tidak lepas dari nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Karena seperti yang saya sampaikan, rasa syukur ini bukan saja hanya sekedar mengucapkan kalimat Alhamdulillah saja, tapi rasa syukur ini menjadi sebuah implementasi kita, bahwa kita bersyukur kepada Allah. Kita hadir di sini tidak bisa apa-apa kecuali pertolongan Allah. Maka seringlah kita mengucapkan kalimat di samping Alhamdulillah, kalimat La haula wa la quwwata illa billah. Sahibul Bait baru keluar nih kayaknya. Ya, habis bikin kopi kita. Habis bikin kopi. Saya cari-cari tadi kemana Ustaz? Oh, digantiin sama Pak Ari. Oh iya. Masya Allah. Seperti yang saya sampaikan, bahwa kita tidak bisa apa-apa. Jangankan untuk mengatur orang lain, mengatur diri kita sendiri kita tidak mampu. Kita mengatur makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, bagaimana proses pencernaannya, bagaimana proses di dalam perut kita nggak bisa atur. Kita nggak bisa atur. Apalagi mau ngatur orang, ngatur diri sendiri, kita nggak bisa. Ngatur mules saja kita nggak bisa. Begitu kita mules, apa bisa kita bilang, ntar dulu deh mulesnya? Nggak bisa. Kalau sudah datang mulesnya, ya udah, nggak bisa kita atur. Maka ini adalah satu kesadaran kita, bahwa jangankan untuk mengatur orang lain, mengatur diri sendiri pun kita tidak mampu. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kemarin saya ceramah di Nurul Falah Mas.
hari subuh kemarin. Yang hadir ada Jirais, Awing hadir nggak ya? Oh, ya. Hah? Ada rohnya hadir. Hadir saya Bapak pendamping. Kemarin kita bahas tentang Kehidupan musola. Nabi Adam, Sejarah haji ya. sejarah haji dan proses dari awal. Berarti Ustaz Fahmi lihat YouTube-nya. Iya, nonton. Walaupun YouTube-nya terpotong-potong. Iya, tidak utuh. Tidak utuh. Mati-mati HP-nya udah penuh. Hari ini kita akan bahas sejarah Nabi Nuh alaihi salam. Kenapa melompat ke Nabi Nuh? Kita tahu Nabi itu jumlahnya ada 100 berapa? 100 sekian. Kemarin udah dibahas. 124.000 banyaknya Nabi. Berapa? Ingat. 124.000. Di antara 124.000 itu Rasulnya ada berapa? 313. 313. Di antara 313 itu yang wajib kita ketahui namanya ada 25 dari Nabi Adam sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para ulama mengatakan sompel iman kita kalau kita tidak hafal nama Nabi dan Rasul yang 25 itu. Jalan detiknya kali. Meskipun 56 detik. mesti tidak berurutan, gak apa-apa. Yang penting hafal. Dan di antara 25 Nabi dan Rasul itu ada 4 apa 5? 5 Rasul ulul azmi. Pertama Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat Nabi Isa alaihissalam. Dan yang kelima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka ini dikatakan Nabi atau Rasul ulul azmi? Karena mereka ini mempunyai tantangan yang luar biasa, yang lebih daripada Rasul-Rasul yang lain. Nah, di antara 5 tadi ada namanya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Adam ke Nabi Nuh jarak waktunya sekitar 10 abad. Jauhnya dari Nabi Adam ke Nabi Nuh jauhnya itu 10 abad. Berarti berapa tahun itu? 1000 tahun lamanya. Dan Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama. Bukan Nabi Adam Rasul pertama. Nabi Nuh adalah Rasul pertama. Kenapa demikian? Dari Nabi Adam sampai ke Nabi Idris ada lagi namanya Nabi Sid. Nabi Sid, Nabi Idris atau Rasul atau Nabi Idris tadi sampai kepada Nabi Nuh, tidak ada manusia yang kafir, tidak ada manusia yang syirik. Semuanya beriman kepada Allah dari mulai Nabi Adam sampai kepada Nabi Nuh alaihissalam. Tapi kalau yang maksiat banyak, yang membunuh ada, kita tahu seperti anak Nabi Adam siapa namanya? Habil dan Qabil. Yang berzinah banyak, yang berjudi banyak, tapi yang kafir dan musyrik tidak ada. Dari mulai zaman Nabi Adam sampai kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nah, sejarah terjadinya patung mulanya di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Setelah Nabi Idris wafat, dari Nabi Idris ke Nabi Nuh itu, jadi Nabi Idris dengan Nabi Nuh itu adalah cucunya Nabi Idris alaihissalam. Idris punya anak, anaknya punya anak namanya Nuh alaihissalam. Dari Nabi Idris ke Nabi Nuh banyak waktu yang kosong, tidak ada Rasul. Lalu terjadilah di situ kosong, ada satu keluarga 4 orang. Mereka adalah orang-orang yang soleh. 4 orang yang soleh ini semuanya mengajarkan kebaikan, sehingga ditakdirkan Allah wafatlah satu keluarga yang soleh ini. Kalau tidak salah namanya Uwad, yang satu lagi namanya Allahu Akbar, lupa saya. Kemarin hafal saya 4 orang itu.
Yang jelas 4 orang ini orang-orang yang soleh. Begitu ditakdirkan Allah wafat 4 orang yang soleh ini, semua kaumnya merasa sedih, semua kaumnya merasa berduka. Lalu disitulah masuk syaitan atau iblis, mengatakan kepada kaum-kaum yang sedih tadi, yang kehilangan 4 orang yang soleh ini, bagaimana kalau kita buat patung mereka untuk mengenang jasa-jasa mereka, untuk mengenang kesolehan mereka. Lalu dibuatlah patung. Itulah berawal bermula adanya patung. Dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh tidak ada patung. Begitu di zaman Nabi Nuh mulailah dibuat patung. Dan tujuan patung ini dibuat bukan untuk disembah, hanya sekedar untuk mengenang jasa-jasa mereka, 4 orang yang soleh ini. Setelah dikenang, kalau satu tempat patung ini di satu bukit atau di satu gua, kalau mereka rindu dengan 4 orang yang soleh ini, mereka datang ke gua itu. Setiap rindu kepada 4 orang yang soleh ini, mereka datang ke gua itu. Meninggal satu generasi yang membuat patung pertama, masuk generasi kedua, anak-anak mereka. Nah, anak-anak mereka ini mulailah iblis masuk lagi. Ngapain kalian capek-capek ke gua itu, kata iblis. Menjelma iblis ini dari berupa orang yang soleh juga. Katanya, sudah dibuat aja lagi yang lain, yang mirip seperti patung-patung ini, supaya mereka ada di rumah-rumah kalian. Patung ini. Nah, di rumah-rumah kalian, untuk kalian kenang. Lalu dibuatlah patung banyak-banyak. Rupanya ini ada juga orang bisnismen di situ, jual-jualan patung. Dijual patung yang sama, mirip, jago mereka buat patung itu. Dibuat di rumah-rumah mereka. Bisnis men. Kalau Awi jual batu cincin ini. batu akik dia, bukan patung ya, Wing ya. Nah, dibuatlah patung di rumah, sehingga di kaum itu tidak ada rumah yang tidak ada patung. Tujuannya untuk mengenang juga. Generasi ketiga datang lagi iblis. Akhirnya sampai terus beberapa generasi, sampailah patung itu dibuat untuk sesembahan. Itulah asal muasal terjadinya kekafiran dan kesyirikan. Sehingga Allah utuslah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ini umurnya, satu riwayat mengatakan 950 tahun, di riwayat yang lain 1700 tahun. Karena di riwayat yang lain mengatakan bahwa Nabi Nuh ini berdakwah selama 950 tahun. Padahal dia diangkat menjadi Rasul berusia 480 tahun. Diangkat menjadi Rasul. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ini ngobrol aja, cerita aja ya. Sampailah kepada Nabi Nuh alaihissalam, semua kaum tidak ada lagi yang beriman. Satu pun tidak ada lagi yang beriman. Hanya beberapa orang yang pengikut Nabi Nuh yang 80 orang tadi. Kemudian setiap Nabi Nuh berdakwah, mereka lempar. Setiap Nabi Nuh berdakwah, mereka tutup kuping-kuping mereka. Makanya Nabi Nuh ini dikatakan Nabi atau Rasul Ulul Azmi. Dia beda dengan Rasul-Rasul yang lain. Kalau Rasul yang lain berdakwah siang saja, malam ibadah. Siang berdakwah, malam ibadah. Tapi kalau Nabi Nuh berdakwah laila wan nahar, siang dan malam berdakwah. Siang malam berdakwah selama 800 tahun lamanya. Sampai-sampai cuma 800 tahun itu pengikutnya hanya 80 orang. Saya yakin kalau Ustadz Fahmi ceramah selama 50 tahun pengikut cuma 2 orang, berhenti kali ceramah. Berhenti. Nabi Nuh 80 orang hanya 800 tahun hanya 80 orang. Masya Allah. Berarti aja kalau 2 orang mending berdagang. Sampai pada suatu hari Nabi Nuh ini meminta kepada Allah, ya Allah, kalau begininya ulah-ulah kaum ini, musnahkan saja ya Allah. Saya khawatir anak dan keturunan mereka juga akan sama. Lalu didengar Allah lah doa Nabi Nuh ini.
Apa kata Nabi Nuh? Apa kata Allah? Diutuslah malaikat Jibril supaya Nabi Nuh membuat kapal. Nabi Nuh tidak bertanya untuk apa kapal, untuk apa membuat kapal, tidak tanya. Kalau sudah Allah yang perintahkan, buat. Dari mana kayunya ya Allah? Dari pohon. Pohonnya di mana ya Allah? Tanam dulu. Nabi Nuh nanam pohon itu 100 tahun namanya. Jadi begitu suatu cobaan datang, begitu perintah datang, begitu apapun yang diperintahkan Allah, pertama Nabi Nuh tidak bertanya kenapa. Yang kedua bahwa tidak langsung 100 tahun nanam pohon. Kayak pohon jati ya. Rupanya menurut suatu cerita, kayunya itu kayu jati. Dan pernah diperiksa, sudah diketemukan itu kapal Nabi Nuh. Kayunya itu kayu jati dari Surabaya. Jepara ya? Jepara. Sudah ditemukan, sudah diteliti. Iya, ya namanya orang Madura lagi. Tapi wallahu alam, tapi begitu para ahli meneliti kayu kapal Nabi Nuh itu, ternyata kayu jati dari Jepara. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, kemudian 100 tahun menanam pohon, lalu melalui hikmah yang diberikan Allah, kapal Nabi Nuh yang besar itu dibuat selama 100 tahun lagi. Bayangkan namanya kapal dibuat besar. Ini rencana ada Raja Salman mau buat kapal pesiar terbesar di dunia. Berapa meter? 500 meter panjangnya. Saya udah lihat, ternyata kapal Nabi Nuh lebih besar lagi dari kapal yang akan dibuat Raja Muhammad bin Salman tersebut. Saya punya keyakinan kenapa kapal Nabi Nuh sebesar itu. Rupanya Nabi Nuh itu memang badannya besar dan kaumnya itu. Saya pernah cerita bahwa Nabi Adam besar badannya, lebar badannya kata Rasulullah 80 hasta. 80 hasta. Lebar badan Nabi Adam. 80 hasta. Jika di zaman Rasulullah 1 hasta itu setengah meter, berarti lebar Nabi Adam 40 meter lebar badan. Dari mana kemana itu ya? Lebar badan Nabi Adam. Tingginya ya dikalikan aja. Berarti dari Nabi Adam sampai ke Nabi Nuh itu ada 9 generasi. Anak Nabi Adam, cucu Nabi Adam, cicit Nabi Adam, dan seterusnya sampai kepada Nabi Nuh, itu 9 generasi jauhnya. Dan per generasi rata-rata 900 tahun lamanya. Bayangkan namanya itu. Karena Nabi Nuh saja umurnya 950 tahun. Kalau rata-rata 1000 tahun dari Nabi Adam sampai ke Nabi Nuh, berapa ribu tahun itu jauhnya. Begitulah antara perjalanan. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita cerita Nabi Nuh kembali. Nah, setelah jadilah kapal ini, semakin gencar kaum Nabi Nuh ini. Oh, Nabi Nuh sudah gila. Begitu dakwahnya tidak diterima, dia buat kapal di atas bukit lagi. Sungai tidak ada, laut tidak ada, pantai jauh. Malah disuruh buat kapal atau membuat kapal di atas bukit. Di atas bukit, di atas gunung. Semakinlah dibuat Nabi Nuh orang gila, kata kaumnya. Sehingga saking keselnya nih kaum, begitu kapal itu sebentar lagi selesai, semua orang setiap mau buang air besar ke kapal Nabi Nuh. Semua kaum itu mau buang air besar, mau buang air kecil ke kapal Nabi Nuh. Sampai itu kapal yang begitu besar penuh dengan kotoran-kotoran manusia. Penuh sepenuh-penuhnya. Beginilah ternyata Allah punya kuasa. Pada suatu hari dibuat Allah lah kaum itu punya penyakit yang namanya penyakit kulit. Penyakit kulit, bisul dan sebagainya bernanah, dan semuanya sampai bayi yang lahir pun sama penyakitnya. Dengan izin Allah pada suatu hari datanglah orang mau buang air besar di kapal itu. Begitu dia habis BAB, kepleset, jublah, berenang dia di kotoran itu. Apa. Begitu dia berenang, nggak sadar nih. Dengan paniknya dia keluar dari kapal yang tempat dia berenang tadi, kotoran. Belum sadar dia, begitu dibersihkannya badannya, sehat kulitnya, kinclong lagi.
Akhirnya dia teriaklah sama semua kaum, kaumku, aku sembuh, aku sembuh. Di mana berobat? Mereka sudah puluhan tahun berobat dimanapun, sudah berobat. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali kotoran kapal Nabi, negeri kapal Nabi Nuh. Akhirnya setiap orang ke sana nyebur. Dengan izin Allah sehat, setiap nyebur sehat. Sampai kotoran itu nyusut, ada yang bawa ember, ada yang bawa timba, ada yang bawa rantang, ngambilin lagi, ngambil semua. Udah habis, tidak ada lagi kotoran, diambil air, disiram, disikat. Minimal airnya bisa buat obat. Bukan diminum, dimandiin. Dengan izin Allah bersih kembali kapal Nabi Nuh tadi. Setelah bersih semua, barulah datang badai. Datang badai satu persatu, pelan hujan yang begitu deras, badai yang begitu hebat. Semua mata air muncrat dari bumi, banyak sampai bumi mau ditenggelamkan. Bahasanya muncrat. Apa itu muncrat itu? Hancur. Mancur ya? Mancur apa muncrat? Muncrat. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, yang tidak beriman seperti istrinya Nabi Nuh, seperti anaknya yang bernama Kan'an. Nabi Nuh menurut suatu riwayat mempunyai 4 orang anak. Anak tertua namanya Kan'an, anak yang nomor 2 namanya Syam, anak ketiga namanya Yafik, anak keempat namanya Ham. Nama anak-anak Nabi Nuh ini. Rupanya anak tertua dia Kan'an ini dipanggil sama Nabi Nuh, Kan'an, masuk ke kapal Kan'an, nanti kamu tenggelam. Tidak ayah, aku tidak mau naik kapal, aku mau ke atas bukit, ke atas gunung. Kata Kan'an, tidak, ini banjir, habis gunung-gunung pun tenggelam, mustahil, kata Kan'an. Begitu mulai banjir naik terus sampai ke atas bukit, akhirnya kapal tadi mulai terapung. Masih dipanggil Nabi Nuh, Kan'an pun tidak mau, sampai-sampai dia berdoa kepada Allah. Itulah hati seorang ayah. Walaupun anak begitu durhaka kepada Allah dan kepada ayahnya, tetap dia mencintai anaknya. Itu sudah menjadi kodrat sunnatullah. Seorang ayah walaupun bagaimana durhakanya anak, kalau namanya anak dan darah daging kita tetap tidak bisa menafikan itu adalah darah daging kita. Tapi Allah mengatakan, ya Nuh, dia bukan lagi anakmu. Dia sudah menjadi orang-orang yang kafir. Dia sudah menjadi orang yang terpisah darimu. Melalui perkataan Allah ini, sampai-sampai Nabi Nuh tertunduk, tidak berani lagi meminta kepada Allah selama 40 tahun lamanya. Lalu berlayarlah kapal tadi. Kapal tadi besarnya ada 3 tingkat. Tingkat yang pertama itu untuk seluruh binatang-binatang. Tingkat yang kedua untuk seluruh manusia yang 80 orang tadi. Tingkat yang ketiga untuk semua namanya yang burung-burung, terbang-terbang. Nah, kemudian berlayarlah kapal tadi. Sampai kata Nabi Nuh kepada orang yang ada di kapal itu, wahai kaumku yang ada di kapal ini, termasuk anak-anakku, jangan kalian melakukan hubungan badan di kapal ini selama berlayar. Kata Nabi Nuh. Rupanya anak Nabi Nuh yang bernama Ham tidak tahan, dia melakukan hubungan badan juga di kapal itu. Dengan izin Allah, ternyata itulah manusia pertama anaknya lahir menjadi kulitnya hitam. Jadi keturunan Ham ini yang hitam itu berada di daerah Afrika sana, Ethiopia, Afrika sana, itu keturunan anak Ham tadi. Nah, dan takdir Allah juga mengatakan tidak ada lagi manusia yang punya keturunan kecuali dari yang 3 tadi. Kalau Syam itu berada di Eropa sana, keturunan Syam. Kalau keturunan Ham berada di daerah Afrika. Kalau Yafid, anak ketiga tadi, berada di daerah Asia, yang hidungnya mancung ke dalam, yang kulitnya sawo mateng, itu keturunan Yafid. Dan 80 orang yang lain atau 73 orang atau 77 yang lain tadi tidak ada keturunan lagi.
Jadi kita semua ini adalah keturunan anak Nabi Nuh. Terutama orang-orang Asia, kita ini keturunan dari Yafid kita ini. Nah Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, inti daripada cerita ini adalah, pertama, kita sebagai orang yang beragama Islam sedikit banyak harus tahu sejarah-sejarah Nabi. Dari mulai Nabi Adam sampai kepada Rasulullah SAW. Untuk apa kita mengetahui ini? Untuk menambah kecintaan dan keimanan kita kepada Rasul-Rasul. Bukan saja harus kita ketahui sejarah Rasulullah Muhammad SAW, kita harus tahu juga sejarah-sejarah Nabi dari mulai Nabi Adam. Jangan sampai kita terkontaminasi bagaimana teori Darwin, manusia berasal dari nyemot. Katanya, padahal menurut hadis Rasulullah SAW, manusia tertampan di seluruh muka bumi ini adalah Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana mungkin dari mulai merangkak, Nabi Adam itu paling tampan. Dikumpulkan kegantengan seluruh manusia dari mulai Nabi Adam sampai hari kiamat, 50% gantengnya ada sama Nabi Adam. Bayangkan tuh gantengnya Nabi Adam. Kalah Nabi Yusuf, kalah Rasulullah SAW gantengnya Nabi Adam. Karena Allah sendiri yang ciptakan. Bahkan Nabi Adam itu nggak punya pusar, nggak ada pusar. Allah sendiri yang cetak bahasanya. Jadi manusia itu tidak berasal dari monyet. Maka Nabi Nuh tadi mulailah berdakwah, berpencar sampai kepada kita zaman sekarang. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa Rasul yang pertama menyampaikan dakwah tentang kemusyrikan yang pertama adalah Nabi Nuh. Kalau Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Sid, dan nabi-nabi yang lain sebelum Nabi Nuh tidak berdakwah tentang kemusyrikan. Hanya berdakwah bagaimana tata cara ibadah, bagaimana untuk memperbaiki orang yang durhaka, orang yang maksiat. Hanya itu orang-orang yang fasik. Belum ada orang yang musyrik, belum ada orang yang kafir semenjak dari Nabi Adam sampai ke Nabi Nuh. Begitu Nabi Nuh, mulailah awal muasal terbuatnya patung pertama, awal muasal orang melakukan kesyirikan pertama, awal muasal orang yang kafir pertama. Sehingga Nabi Nuh ini adalah Rasul yang pertama diutus oleh Allah untuk berdakwah mentauhidkan manusia pada masa itu. Nah Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita terakhir ya, setiap Jumat mari kita doakan saudara-saudara kita yang melakukan haji, terutama guru kita seperti Ustaz Udin Bahrudin, kemudian saudara seiman kita, tetangga kita seperti Haji Edi Iwan dan keluarganya, Bapak Naumar, Bapak Naumar namanya. Saya pikir namanya Khairum Minan Naum, karena panggilannya Pak Naum begitu. Pak Naumar ya, Pak Naum, dan semua warga muslim yang ada di Indonesia secara khusus dan secara umum seluruh di dunia ini yang melakukan haji. Semoga Allah terima haji mereka dan diberikan Allah kesehatan, keselamatan, kekuatan iman, dan sampai ke tanah air mudah-mudahan dalam keadaan selamat, dan yang terpenting hajinya haji yang mabrur, sehingga dengan haji yang mabrur ini ibadah dan keimanan mereka bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, wabil khusus pada diri saya sendiri. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup acara kita pada malam hari ini seraya mengangkat tangan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tubuh hati yang paling dalam sungguh-sungguh berdoa. Mudah-mudahan doa-doa kita dijawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengharapkan acara kita dari awal sampai akhir dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا مجيب السائلين اللهم يا أرحم الراحمين أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا الله وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وإخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا لأمواتنا المرحومين هجرات بنت زيد ثم إلى وهي المرواي أنها جئت رسولا تلعب بالأرض ثم إلى وهي المرواي bin Mayat Haji Kanto bin Haji Hasan Siban Haji Omar Kulman bin Dantam Haji Iman bin Kusang Haji Sulaiman bin Haji Sailin Haji Kaimanto bin Sutyo Karojaya Budi Herianto bin Hambali Daiban bin Darmin Narudin bin Tayyib Narudin bin Tayyib Abdurrahman bin Haji Abdul Halim Haji Abu Yamin bin Udin Samsudin Sumaila Saimun bin Usman Nur Hasan bin Haji Naharim Haji Jamil bin Muslimin wal Muslimat wal Mu'minin wal Mu'min Anta ta'ala hasbun ya Allah faghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum faghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum وَاكْرِمْ نُزُولَهُمْ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُمْ وَاغْسِلْهُمْ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِمْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يَنْقَصُ الْأَبْيَاءُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ وَاجْعَلْ قَبْرَهُمْ رَوْضَةً مِّن رِّيَاضِ الْجَنَّةِ وَاجْعَلْ قَبْرَهُمْ مُفْرَةً